Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bima Saputra, NIM 210500432. Saya di sini ingin membahas tentang materi dari bab 5 hingga bab 6. Bab 5. Bagaimana harmoni kewajiban hak negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan sambung menyambung dan tanpa henti sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti yang sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Muncul pertanyaan, apakah dengan mengakui hak-hak manusia berarti menolak masyarakat? Mengakui hak masyarakat tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totalitarisme, yakni pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warganya. Paham ini sempat dianut oleh negara fasis Jerman di bawah Hitler dan Italia di bawah Mussolini, di mana negara mempunyai kuasa absolut terhadap seluruh warga negaranya, serta Jepang pada masa Tenohika, yang menempatkan kaisar sebagai pemilik kuasa absolut terhadap rakyatnya. Guna merealisasikan kewajibannya warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara, dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak pasal 23A UUD 1945. Sumber hak dan kewajiban negara dengan warga negara. 1. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. 2. Sumber sosiologi. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah pun dapat saling menyakiti. Bagaimana kita memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergejolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologi, karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologi fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. 3. Sumber politis. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban hak dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NKRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pada pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Membangun argumentasi tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional. 3. Aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. 4. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban hak asasi manusia. Praktik warganegaraan. Hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam UUD NKRI tahun 1945. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam suatu undang-undang, misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat pada pasal 31 dijabarkan lagi pada Undang-Undang Nomor 20 tentang 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dalam undang-undang tersebut umumnya dijabarkan lagi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang diatur. Bab 6. Hakikat, instrumentasi, dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UU NKRI 1945. Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratein. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Karena people yang menjadi pusatnya, demokrasi oleh Papua Tinggi tahun 2002 disikapi sebagai pemerintah yang memiliki paradigma autosentri atau obsentrisitas, yakni rakyatlah atau people yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Pada abad ke-17, demokrasi atau demokrasi modern yang disemai oleh para pemikir barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan J.J. Rousseau bersamaan dengan munculnya konsep negara bangsa di Eropa. Perkembangan demokrasi semakin pesat diterima semua bangsa, terlebih sesudah Perang Dunia II. Suatu penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Dengan demikian, sampai saat ini demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap demokrasi. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945. Satu Konstitusi RI 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 kedua, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemenkan UUD 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NKRI tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Amandemen UUD 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga pemusyawaratan rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Kemudian dengan ketentuan baru, maka terjadi perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Perubahan apakah itu? Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip check dan balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, secara langsung timbul kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik presiden dan wakil presiden pasal 3 ayat 2 UUD 1945. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 UUD 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan atau untuk wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Ada perubahan dari ketentuan pada pasal 19, yaitu penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. 2 ketentuan lain, yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Menurut ketentuan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang 1945, fungsi DPR ada 3, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Mari kita pahami ketiga fungsi tersebut. 1. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden
dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 3. Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. 3. Dewan Perwakilan Daerah. Di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang atau maturation democracy. Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi segenap komponen bangsa. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selalu memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada kebudayaan bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ide Pancasila dan landasan konstitusional UUD NKRI tahun 1945. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintah tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi oleh pemerintah, dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat, dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu adalah mengatur seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalani secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum secara sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan nilai itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Sekian dari materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.